لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Illa man zulima, kecuali oleh orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat yang suci dan berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama, bahwasanya ayat ini menuntun dan membimbing kaum muslimin dengan mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak merestui, tidak meridhoi perbuatan terang-terangan dengan keburukan, baik yang berupa perkataan, apalagi yang berupa tindakan. Ayat ini untuk meminta kaum muslimin agar tidak terpancing dengan ulah dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum munafikin dan begitu pula kaum kufar, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelum ayat ini, menjelaskan betapa banyak tindakan-tindakan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum kufar dan oleh kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Dan begitu pula tindakan mereka untuk berteman dengan para pembenci kaum muslimin dan begitu pula meminta pertolongan mereka. Ini pastinya memicu pembalasan dari kaum muslimin, sehingga bisa membuat kaum muslimin terpancing untuk membalas dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, fitnahan dan lain sebagainya. Sehingga Allah menegaskan di sini bahwasanya jangan engkau terpancing, jangan balas apa yang mereka lakukan terhadap kalian. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini, kata la yuhibbu. Jelas di sini fa'ilnya atau pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mencintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menyukai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala berarti menunjukkan itu larangan. Berarti menunjukkan hal tersebut tidak direstui. Berarti menunjukkan hal tersebut bisa mengakibatkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang harus kita hindari sebagai kaum muslimin. Jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala membenci kita, sehingga rahmat dan anugerahnya jauh dari kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat ini adalah kata al-jahrah, yaitu kata al-jahr, sesuatu yang nyata dan terang, baik oleh mata begitu pula oleh telinga. Ayat ini berkaitan dengan ucapan. Yang dimaksud adalah sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dibaca. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, perkataan bukan hanya disampaikan melalui lisan dan diterima melalui telinga, tetapi perkataan juga sekarang disampaikan dengan tulisan dan didapatkan
dan diterima melalui penglihatan. Ya, dan banyak sekali ya ucapan-ucapan yang kasar, ya kata-kata yang buruk, hinaan, celaan, dan itu semua hal yang terlarang di dalam ajaran suci Islam. Al-Quran sangat mencela perkataan-perkataan buruk, ya perkataan-perkataan yang bisa membuat ya pendengarnya itu marah, tersinggung. Itu termasuk hal yang sangat ditegaskan di dalam Al-Quran, ya sebagaimana misalnya di dalam surah ya An-Nur ayat 19 ya, disebutkan di situ bahwasanya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar tersiar perbuatan yang amat keji ataupun menyebarkan berita bohong, hoax, itu di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan ya dengan larangan ya untuk menyampaikan kata-kata ya, yang menghina, kata-kata yang buruk, ya, ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu kata al-qaul. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli. Kenapa al-qaul saja disebutkan di sini? Kenapa tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan ya, yang juga itu bisa ya melukai ya hati ya orang muslim, begitu pula juga umat manusia. Kenapa hanya al-qaul di sini? Ya, di dalam usul fikih ya ada disebut dengan hukum aulawi ya atau disebut dengan hukum prioritas. Ya. Kalau ya qaul saja dilarang, apalagi fi'il. Jika perkataan saja terlarang, apalagi ya perbuatan. Ya, sebagaimana dalam ya ayat suci mengatakan la taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu uff. Mengatakan uff saja tidak boleh, apalagi memukulnya, na'udzubillah. Ya, nah itu masuk dalam hukum aulawi atau hukum prioritas. Nah, di sini juga al-qaul. Al-qaul terlarang, apalagi al-fi'lu. Karena ucapan itu atau perkataan itu adalah tingkat paling rendahnya ya dari gangguan-gangguan yang dilakukan untuk orang lain. Perbuatan jelas jauh lebih menyakitkan ya, daripada ucapan. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat ini ya, kenapa menyebut hanya qaul saja di sini? Ya, karena di sini ingin menegaskan, ya, mengkhususkan, ya, yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia, ya, adalah dengan berkata-kata buruk, ya, berkata-kata hinaan, berkata-kata yang memiliki unsur kebencian, ya, fitnahan. Itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dan sulit untuk dihindari oleh masyarakat. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman media sosial. Yang mana dengan mudah orang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang tidak memiliki landasan. Dengan mudah orang mengekspresikan kemarahannya, kekecewaannya, kejengkelannya dengan kata-kata yang kasar.
ingin mengkhususkan ini karena ada pun masalah perbuatan sebagaimana disebutkan tadi, juga banyak sekali ayat-ayat yang lain yang melarang ya untuk melakukan tindakan-tindakan kezaliman selain daripada berbentuk perkataan. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya harus menghindari ya perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang bisa menyinggung hati orang lain, yang bisa memancing amarah orang lain, yang tidak disukai oleh orang lain ketika dia mendengarnya. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat ini adalah illa man zulima, kecuali oleh orang yang dizolimi. Kata man zulima di sini ada beberapa ya, pengertian. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud daripada man zulima adalah mimman zulima, ya, dari orang-orang yang terzolimi. Jadi orang-orang yang terzolimi membalas ya perkataan-perkataan yang buruk yang ditujukan kepadanya. Ada yang memaknai ya man zulima adalah liman zulima, ya, yaitu untuk orang-orang yang dizolimi. Berarti yang membalasnya adalah tidak mesti orang yang dizolimi. Ada perkataan buruk, ada hinaan, ada caci makian ya atas dasar kezoliman ditujukan kepada seseorang, khususnya kepada kaum muslimin ya, walaupun bukan dia yang dimaksud tetapi dia membalasnya ya, untuk orang yang dizolimi tadi ini. Kemudian ada juga yang memaknai ya manzulima adalah ala manzulima ya, terhadap ya siapa yang dizolimi ya, terhadap siapa yang dizolimi. Jadi ya ditujukan kepada orang-orang yang dizolimi tapi diam saja ya. Jadi peringatan dan begitu pula teguran kepada orang-orang yang dizolimi, kemudian dia tidak melakukan tindakan apapun, dia hanya diam seakan-akan ya restu ya terhadap tindakan-tindakan aniaya dan kezaliman yang menimpa dirinya ya. Tetapi yang paling banyak ya menggunakan maknanya adalah makna yang pertama, yaitu mimman zulima ya, dari orang yang dizolimi ya. Dan ini hal yang dibolehkan ya, ketika memang dia pada posisi tertindas ya, sebagaimana dalam ya, ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ya, ayat 41, waliman tasara ba'da zulmihi faulaika ma alaihim min sabil ya, kecuali ya, orang-orang yang ingin membela dirinya setelah dia dizolimi, setelah dia ditindas, maka tidak ada sama sekali jalan untuk menyalahkan ya, orang ini. Nah, dibolehkan, dilegalkan ya, untuk ya, memberikan ya, perlawanan ataupun pembalasan ya, terhadap kezoliman yang menimpa dirinya, hasil dari ujaran-ujaran kebencian maupun hinaan maupun fitnah dan lain sebagainya yang ditujukan ya kepadanya. Ya. Kemudian yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat ini ya, bahwasanya ya, kata-kata illa man zulima di sini bukanlah anjuran. Ya, bukan anjuran tapi izin. Ya, bukan berarti kita ya dianjurkan untuk setiap kali kita ditimpa kezaliman ya, apapun bentuknya,
kita langsung membalasnya. Ya, tidak mesti. Bukan anjuran, tetapi izin pada ya, konteks-konteks tertentu. Ya, ada pembatasan di sini. Ya, tidak bersifat mutlak. Ya. Ya, jadi pembalasan yang bisa dilakukan adalah yang setimpal. Ya, hanya sampai pada batas ya pembelaan diri saja. Hanya untuk menjelaskan ya bahwasanya orang ini zalim sehingga tidak ada orang lain yang tertimpa ya kezalimannya atau yang mendapatkan kezalimannya, atau untuk pencegahan sehingga tidak terjadi lagi kezaliman. Pada batasan itu, tidak melampaui batas, tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak sampai mengeluarkan ya perkataan-perkataan hinaan. Ya, dan berikut perkataan-perkataan yang bisa memicu kepada ya kebencian. Pada batasannya. Karena banyak sekali ayat-ayat yang lain untuk meminta kita memaafkan. Ya, sebagaimana bahkan ayat setelahnya itu, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan amal baik atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Pemaafan tetap ya diprioritaskan, tetap dianjurkan, kecuali kalau memang di situ sudah ya tidak bisa lagi didiamkan. Karena ada saatnya orang harus melakukan perlawanan. Karena diam terus-menerus juga, memaafkan terus-menerus juga adalah hal yang buruk. Nah, disinilah butuh kecerdasan. Disinilah butuh kebijaksanaan. Di mana harus memaafkan dan di mana harus membalas. Ya, Rasulullah saja, ya, bagaimana ya, beliau dicela, beliau difitnah, beliau dituduh, beliau disakiti. Ya, tetapi doa yang sangat masyhur yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah adalah Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka. Ya, karena sesungguhnya mereka melakukan hal ini karena mereka tidak tahu. Ya, dalam hadis juga disebutkan ya, bahwasanya ya, barang siapa yang mendoakan kepadamu kebinasaan, maka balaslah dengan doa keselamatan. Jadi terbatas di mana kita harus melakukan perlawanan, pembalasan. Nah, di saat kita bisa melakukan pembalasan, di situ pun juga dibatasi. Ya, hanya sampai pada batas ya, pembelaan diri ataupun sampai pada batas ya pencegahan. Ya, yaitu pembalasan yang setimpal sebagaimana layaknya ya, seorang muslim dan mukmin dalam melakukan perlawanan. Tidak mungkin melampaui batas dirinya sebagai ya, umat Rasulullah yang dipenuhi ajarannya dengan akhlakul karimah. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ya, tanda masyarakat yang islami ya, adalah ketika kaum tertindas, orang-orang yang terzolimi bebas meneriakkan keterzolimannya, bebas menyampaikan tuntutan-tuntutannya, bebas menyuarakan inspirasi-inspirasinya dan hak-haknya yang tertindas. Ini ciri khas masyarakat yang Islami. Ya, jadi kapan ada
komunitas, kapan ada sebuah organisasi, ya kapan ada sebuah negara, ya sebuah tatanan sosial, yang mana di situ orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzolimi tidak bisa meneriakkan ya hak-haknya yang tercaplok, hak-haknya yang tertindas, maka jelas itu jauh dari masyarakat Islam. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, bahwasanya Islam itu ya adalah ajaran yang sangat-sangat menekankan untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Sampai di sini dilegalkan, illa man zulima, kecuali yang dizolimi. Dilegalkan, diizinkan untuk melakukan pembalasan. Di satu sisi banyak sekali ayat Quran untuk meminta kita memaafkan, ya, tetapi ada dispensasi kepada kezoliman yang tidak bisa lagi ditolerir, maka di sini harus melakukan perlawanan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat-sangat ya menegaskan untuk menolong dan melakukan pembelaan kepada orang-orang yang tertindas dan terzolimi. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, kezoliman itu sangat tidak terhormat di dalam Islam. Tindakan-tindakan zalim, penindasan, perbuatan yang dikutuk dan tercela ya, di dalam Islam. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat bentuk-bentuk kezoliman. Perlu ada upaya bagaimana supaya masyarakat bisa terhindar dari berbagai macam bentuk kezoliman. Baik dia terpengaruh akhirnya menjadi orang zolim maupun menjadi korban. Islam sangat menegaskan hal itu. Ya, sehingga dari ayat ini tersirat makna bahwasanya sungguh tercelanya, sungguh terkutuknya ya perbuatan ya kezoliman itu. Maka mesti ya harus ada upaya untuk memperkenalkan berbagai macam bentuk kezoliman yang menimpa ya, umat manusia, dan berupaya melakukan pencegahan jangan sampai mereka ikut-ikutan membantu kezoliman ataupun menjadi korban ya, atas tindakan-tindakan aniaya dan kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, kaedah ya, dasar mengatakan bahwasanya ketika terjadi benturan maslahat ya, maka harus mendahulukan aham daripada muhim. Harus mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat ini, ada kaidah dasar yang mengatakan bahwasanya kita harus mendahulukan aham daripada muhim. Harus mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kapan itu? Ketika terjadi benturan maslahat. Ketika ada hal yang sama-sama penting, ya, tetapi ada yang lebih penting, maka yang lebih penting itu harus kita dahulukan daripada yang penting. Satu sisi kita harus ya, memaafkan. Ya, kita harus bersifat pemaaf terhadap berbagai macam bentuk perlakuan ya, yang ditimpakan kepada kita. Ya, tapi satu sisi kita harus melakukan perlawanan dan pembalasan
terhadap tindakan-tindakan kezoliman yang menimpa kita. Nah, di sini terjadi sebuah benturan. Maka kita harus melihat konteksnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Disinilah membutuhkan kebijaksanaan. Kita lihat mana yang lebih aham, mana yang lebih penting. Karena dua-duanya penting. Nah, makanya di mana harus membalas, disitulah memang harus bisa membalas. Kalau tidak, ya dahulukan ya untuk memaafkan. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini, dari firman Allah, wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahwasanya Allah Maha mendengar doa-doanya orang yang tertindas. Allah Maha mendengar teriakan-teriakan dan curahan hati orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terzolimi. Sampai dikatakan bahwasanya doanya orang mazlum, doanya orang yang dizolimi, doanya orang yang tertindas itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Sami'an, alima, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Walaupun dia berusaha untuk menyembunyikan bentuk kezolimannya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam cara, membungkusnya dengan bahasa-bahasa kemanusiaan, membungkusnya dengan berbagai macam istilah-istilah kesucian. Ya, tetap saja Allah Maha tahu apa yang mereka ya lakukan. Tetap Allah Maha tahu tindakan-tindakan kezaliman yang mereka lakukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Masih banyak pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini. Tapi sekali lagi ini adalah kajian singkat. Ya, maka kami cukupkan di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.